sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku.
girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku, oh dia girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Dia girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku, oh dia girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Dia girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku, oh dia girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Dia girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku, oh dia girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya?
Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita mengucap syukur buat kasih rahmat dan anugerahnya. Kembali kita ada di minggu pertama dari bulan yang ke-8, di mana bulan ini adalah bulan kemerdekaan bangsa kita yang ke-76 tahun. Kita sungguh bersyukur anugerah Tuhan memelihara hidup kita, memelihara bangsa Indonesia, memelihara jemaat Tuhan, memelihara Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Kita percaya bahwa apa yang kita hadapi hari-hari ini semua karena pembelaan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Makasih Tuhan. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Lebih lagi katakan, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu, bersorak bagi kebesaranmu. Haleluya. Bersorak bagi kebesaran-Mu. Mari sembah Dia. Haleluya Tuhan, kami percaya Kau di pihak kami ya Allah. Haleluya. Bersama dengan kami, tiada seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sungguh percaya bahwa hari-hari ini Engkau adalah Allah sumber kekuatan kami, Engkau adalah Allah sumber pembela kami dan kekuatan kami ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biarlah hari-hari ini kami tidak menjadi takut, tidak menjadi gentar Tuhan, tapi karena Kau berjalan bersama dengan kami, biarlah kami menegakkan kepala kami dan berkata bahwa Engkau lah pembela kami ya Tuhan. Engkau lah Allah yang bersama-sama dengan kami, Engkau Allah yang berperang bersama dengan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di awal bulan Agustus ini Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang Kau berikan. Kembali kami boleh beribadah walaupun hanya secara online. Roh Kudus bergerak, Roh Kudus hadir di rumah-rumah. Kau menjamah setiap umat-Mu ya Allah. Kau memberkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami persiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Mari kita siap dengan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sungguh mengucap syukur. Kita tahu bahwa anugerah Tuhan berlimpah dalam hidup kita. Secara khusus buat bangsa kita Indonesia. 76 tahun sudah bangsa kita merdeka. Nah bulan ini, bulan Agustus, rangkaian tema khotbah kita sepanjang bulan ini adalah tentang membangun generasi unggul. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena sudah 76 tahun negara kita merdeka. Tentunya kita sudah menghasilkan generasi unggulan untuk membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik.
Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya minggu ini, di minggu pertama ini kita akan belajar tentang generasi berprestasi. Kita akan sama-sama melihat firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 16. Firman Tuhan katakan apa Bapak Ibu Saudara? Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Nah, kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Paulus dalam memuridkan, salah satu muridnya adalah Timotius. Dan Timotius adalah seorang murid yang berhasil yang dimuridkan oleh Rasul Paulus. Dan kita percaya bahwa dalam keberhasilannya sebagai seorang murid yang telah dimuridkan dengan teladannya, dengan begitu telatennya oleh Rasul Paulus, Timotius mempunyai semangat dalam hidup dan pelayanan yang luar biasa. Sehingga kita boleh melihat bahwa dalam masa mudanya, dia boleh berhasil menyelesaikan tanggung jawab pelayanan-pelayanan yang sudah Tuhan berikan. Bahkan menjadi generasi yang berprestasi di zamannya, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita tahu bahwa melalui firman Tuhan ini, ada tujuan sharing firman Tuhan hari ini yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Tujuannya ada dua, yaitu pertama, kiranya biar Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan menyadari bahwa prestasi yang Tuhan berikan itu dalam diri kita, itu semua adalah datangnya dari Tuhan. Jadi kita harus menyadari bahwa semua prestasi yang sudah diraih oleh anak-anak kita, oleh generasi unggulan ini, semuanya datangnya dari Tuhan. Dan yang kedua, jemaat dapat mengembangkan potensi tersebut untuk menunjukkan hidup yang berprestasi. Amin Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus dalam mendidik murid-muridnya, salah satunya adalah Timotius, menjadi murid yang berhasil. Karena betul-betul Timotius ini mengembangkan hidupnya, mengembangkan dirinya di dalam Tuhan sedemikian rupa, sehingga dia menjadi seorang yang berhasil dalam pengenalan akan Tuhan, dalam pengiringan akan Tuhan, di dalam pelayanannya. Amin. Hari ini kita akan belajar bagaimana ciri-ciri generasi berprestasi itu, Bapak Ibu Saudara. Ciri generasi berprestasi yang pertama adalah terdidik di dalam ajaran sehat. 1 Timotius 4 ayat 6 katakan, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Tuhan, pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Puji Tuhan, Timotius terdidik di dalam ajaran kebenaran firman Tuhan. Dia terdidik dengan baik, Bapak Ibu Saudara, sehingga dia boleh menjadi generasi yang unggulan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Tuhan, mari biarlah kita mendidik anak-anak kita untuk hidup di dalam ajaran yang sehat. Anak-anak muda, mari percayakanlah hidupmu dalam didikan yang sehat. Artinya, berjalanlah di dalam pokok-pokok imanmu kepada Tuhan. Jangan menengok ke kanan dan ke kiri. Jangan mengikuti apa yang dunia ini katakan. Tapi percayakan dirimu kepada Tuhan. Dan biarlah engkau menerima didikan itu sehingga membuat engkau menjadi generasi yang unggul. Generasi yang bertumbuh dengan luar biasa. Karena engkau terdidik di dalam ajaran yang sehat. Ciri generasi yang berprestasi yang kedua adalah disiplin beribadah. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Mari generasi muda, generasi Timotius, saya mau katakan, berilah dirimu disiplin dalam beribadah. Kalaupun hari-hari ini kita harus beribadah secara online, mari tetap disiplinkan dirimu untuk boleh tetap ibadah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menghasilkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang unggul, mari biarlah kita didik mereka untuk disiplin dalam beribadah. Ya, kalau hari-hari ini kita beribadah secara online, kita bisa mengawasi mereka dengan baik. Tapi bagaimana ketika kita beribadah secara onsite? Tetap didiklah mereka untuk tetap disiplin dalam beribadah.
Dari mulai kecil, belajarlah engkau mendisiplinkan dirimu dalam beribadah. Jangan merasa ibadah itu adalah sesuatu yang membuat menyeramkan buat engkau atau menakutkan buat engkau. Justru engkau harus belajar bahwa beribadah itu mendatangkan berkat. Beribadah itu mendatangkan sukacita. Timotius adalah anak murid daripada Paulus yang sungguh rajin beribadah, yang menyebabkan hidupnya bertumbuh di dalam Tuhan. Masa remajanya menjadi remaja yang penuh luar biasa karena dia menjadi teladan dalam hidupnya. Dan biarlah kedisiplinan ibadah yang kau bangun sejak dari muda itu nantinya akan membuat engkau menjadi generasi yang unggulan di depannya. Amin. Mari, jadilah tetap berdisiplin di dalam beribadah. Ciri generasi berprestasi yang ketiga adalah menjadi teladan. 1 Timotius 4 ayat 12, ini adalah ayat yang sangat luar biasa yang sudah kita sering kali dengar. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam apa? Perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Menjadi berprestasi bukan hanya engkau meraih penghargaan, tapi menjadi berprestasi adalah ketika engkau mengukir hidupmu menjadi sebuah teladan bagi orang lain. Hai anak-anak muda, generasi Timotius, generasi Yeremia, saya mau katakan hari ini, engkau harus menjadi teladan meskipun engkau masih muda. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi ketika engkau menjadi teladan bagi banyak orang, dalam kesucianmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, saya percaya ada banyak orang yang akan datang kepada Kristus karena melihat hidupmu yang menjadi teladan. Menjadi berprestasi, sekali lagi, bukan hanya berhasil meraih penghargaan, tetapi menjadi berprestasi artinya engkau tetap membuat hidupmu menjadi contoh bagi banyak orang dan patut diteladani oleh banyak orang. Biar kiranya generasi yang berprestasi itu adalah saudara-saudara sekalian. Itu adalah anak-anak saudara sekalian. Itu adalah generasi anak-anak kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau berdoa, kita doakan biar kiranya generasi berprestasi itu adalah saudara-saudara kita, anak-anak kita, jemaat kita, orang-orang yang kita kasihi. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa generasi berprestasi adalah anak-anak kami Tuhan, yang kami didik secara khusus. Mereka boleh disiplin, mereka boleh teratur, mereka boleh taat beribadah kepada Engkau Tuhan. Bahkan mereka boleh menjadi teladan dalam hidup ini Bapak. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati anak-anak muda-Mu, berkati Tuhan generasi Yeremia, generasi Yeremia Tuhan, berkati generasi Timotius ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami percaya kami akan melihat hidup mereka menjadi berkat. Hidup mereka menjadi berprestasi. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan mereka ya Bapak. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Katakan, amin. Siapkan hati kita saat ini untuk kita sama-sama melakukan perjamuan yang kudus. Mari persiapkan hatimu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekiranya ada ganjalan di dalam hatimu, mari bereskan di hadapan Tuhan. Jangan sampai engkau menyimpan sesuatu dalam hatimu. Bereskan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami arahkan hati kami. Kami arahkan mata kami hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Tahirkan, kuduskan kami, biar kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk melakukan perjamuan yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita arahkan hati kita Bapak Ibu Saudara saat ini, untuk kita boleh membawa hidup kita dalam persekutuan bersama Tuhan lewat perjamuan yang kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita dimateraikan adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum sama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Mari katakan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih kemurahan-Mu, buat anugerah-Mu, buat perjamuan yang kudus ya Allah. Biar kiranya lewat perjamuan yang kudus ini Engkau mentahirkan setiap kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Yang berbeban berat dihiburkan, yang bermasalah diberikan jalan keluar dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya,
hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami ada di penghujung daripada ibadah kami. Kami mengembalikan segala hormat, pujian, syukur kami hanya kepadamu saja ya Tuhan. Biar kiranya berkat-Mu melimpah mengalir atas kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami memberkati gembala pembina kami, Paniko beserta dengan keempat wakilnya. Kami juga memberkati gembala rayon kami beserta dengan keempat wakilnya. Juga hamba-Mu di tempat ini bersama dengan Bu Marina Tuhan, di GBI Harapan Indah 4. Kami percaya gereja ini adalah milik-Mu. Biar sungguh Engkau sendiri Allah yang mengambil alih Tuhan. Engkau Allah yang bekerja dalam gereja-Mu. Engkau yang memberikan pertumbuhan dalam gereja-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus memberkati bangsa kami Indonesia. Kami mau berkata shalom atas Indonesia. Kami berkata shalom Tuhan atas pulau-pulau yang ada di Indonesia. Indonesia sembuh dari COVID-19. Indonesia dipulihkan di dalam nama Yesus. 76 tahun sudah bangsa kami merdeka. Dan kami percaya kami akan melihat Tuhan, ada begitu banyak orang-orang yang berdosa dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari perbuatan-perbuatan yang berdosa, dan mereka hidup di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tidak ada lagi orang-orang yang terikat Tuhan. Semua sudah dimerdekakan untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan, untuk beribadah ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga memberkati kota kami Bekasi. Shalom buat Bekasi, buat Harapan Indah Medan Satria. Kami percaya kota kami diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih juga Tuhan buat jemaat-Mu dimanapun berada. Aku percaya damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan melimpah-limpah dicurahkan atas jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan hiburkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kau memberkati pekerjaan umat-Mu, Kau berkati usaha umat-Mu, Kau selalu buat jadi berhasil ya Bapa. Terima kasih. Persembahan yang sudah kami tabur, biarlah menjadi persembahan untuk bagi gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Engkau memberkati gereja-Mu di tempat ini. Dan kalau kami mengakhiri ibadah kami siapkan hati kami untuk boleh menerima berkat dari-Mu ya Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Biarlah kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga, di dalam kasih anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.